Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Kompetensi inti pedagogik pada aspek yang mencangkup menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana peserta didik belajar, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif dan kreatif. Integrasi teknologi juga dapat memperkaya metode dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mendidik peserta didik secara lebih efektif. Jadi jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 2, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respon, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, atau E. Konstruktivisme. Teori belajar yang dimaksud dalam penjelasan adalah A. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan eksternal dan respon yang dihasilkan oleh individu. Teori ini menekankan bahwa lingkungan eksternal memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan pembelajaran. Teori behaviorisme juga mencangkup prinsip-prinsip seperti hukum latihan, law of exercise, yang menyatakan bahwa semakin sering hubungan antara stimulus dan respon terjadi, maka semakin kuatlah hubungan keduanya. Jadi jawabannya adalah A. Teori behaviorisme. Nomor 3, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba, mencari, dan menemukan ketentuan. Maaf, dan menemukan keteraturan, pola ya, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, atau E. Konstruktivisme. Teori belajar yang dimaksud dalam penjelasannya adalah E. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Dalam proses pembelajaran konstruktivisme, siswa diberi kebebasan untuk mengumpulkan data, merumuskan hipotesis, mencoba-coba, menemukan pola, mengeneralisasi, dan membuktikan kebenaran dugaan mereka. Pendekatan ini mengakui pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dengan materi pembelajaran. Jadi jawabannya adalah E, konstruktivisme, teori konstruktif. Nomor 4, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya biasanya dimuat dalam B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP merupakan dokumen yang merinci cara pelaksanaan pembelajaran, termasuk tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, media, serta evaluasi yang akan digunakan dalam suatu sesi atau rangkaian pembelajaran. RPP didesain berdasarkan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam silabus yang mengacu pada standar kompetensi lulusan SKL dan kompetensi dasar. Ini masih menggunakan
materi K13 ya, Bapak Ibu. Belum sampai IKM. Jadi di sini jawabannya adalah B, RPP nomor 4. Nomor 5, dalam mempersiapkan pembelajaran seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rancangan proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut ini. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara rinci. Perbedaan antara silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Silabus adalah rencana pembelajaran yang lebih umum dan luas. Ini mencakup standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan alokasi waktu. Silabus memberikan gambaran keseluruhan tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan dalam suatu periode tertentu. RPP adalah rencana yang lebih rinci dan terperinci. Ini mengambil pedoman dari silabus dan merinci langkah-langkah yang akan diambil oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. RPP menguraikan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, media, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi yang akan digunakan dalam satu sesi atau serangkaian pembelajaran. Jadi jawabannya adalah A.